ini topik yang setelah kita pikir-pikir kayak iya teh, yang ini tuh cocok ditaruh di penutup ini supaya teman-teman jadi kayak gue pengen lagi mana season 2-nya kayak gitu. Yes, dan kita kan holistic healing kan. So we're talking about physical healing udah. Kita ngomongin mental, psychological, emotional, well-being, wellness and healing udah. Tapi kita belum membahas yang ini, which is spiritual healing. Dan juga mana saya spiritual nanti juga akan kita bahas ada bedanya antara spiritual sama supranatural ya. Karena ada orang yang menyamakan kayak biar saya mata ketiganya terbuka gitu kan. Itu nggak yang itu yang nyasar. Yang mana bisa aja dapat itu, tapi kalau niatnya buat itu ya itu menurut kita dibedakan. Nanti akan kita obrolin juga. Karena apalagi kita kan hidup di Indonesia yang mana Indonesia itu kan kayak belief system sama animismenya kan kuat ya, which is such a beautiful things. At the same times, itu menurut gue juga harus dibedakan karena kalau nggak nyasar Anda ya. Nah, sesi ini pertama gue pengen seperti biasa nanya-nanya dulu sama Caca. Yang pertama, nah kan? Kok nadanya familiar ya? Yang pertama, how do you define success gitu kan? How do you make sure like sukses yang lo punya di dunia materi ini sebagai misalnya aktris atau financially as well atau any other material mundane sukses gitu ya? Gimana itu bisa bikin lo juga ngerasa fulfill on the inside. Kenapa gue nanya ini? Karena gini, I think we live in a time yang mana banyak orang, mungkin termasuk gue when I was growing up, yang value bahwa hal-hal duniawi dan materi itu lebih matter daripada pencapaian yang lain. Bukan berarti itu gak penting, bukan. Tapi menurut gue juga, kan kita ngomongin soal holistic ya, termasuk holistic success gitu kan. That is not just about material success, bukan cuma soal fame, but there's also something deeper yang hopefully bisa bikin ngerasa kita fulfilled. Karena banyak kasus, mau di Indonesia, mau di negara barat gitu ya, yang mereka sukses nih kan, they achieve the kind of checklist kayak secara financial, secara kerjaan, fame, apalah gitu, reputasi gitu. Tapi masih ada yang void di dalamnya, masih ada yang kosong di dalamnya gitu. Nah, kenapa gue nanya ini? Karena menurut gue you've reached that peak in your career gitu. How do you balance that out supaya yang di dalam nu di jero ya, buat teman-teman yang orang Sunda nih, yang di dalam juga ngerasa terfulfill. Karena menurut gue itu bisa aja jadi distraksi gitu loh, bisa aja jadi kayak this is fun, so I just do it. Apalagi orang kayak tepuk tangan dengan semua pencapaian gue gitu. How do you do that? Justru gue ngelihat karir gue di dunia entertainment itu adalah kayak jalan yang gue harus lewatin dulu supaya tujuan gue hidup ini, my spiritual calling atau soul calling gue bisa terrealisasi. Which is untuk berkontribusi kepada lebih banyak orang, change lives. Dan gue pengen, gue tuh gini sih, gue tuh pernah nulis kalau misalnya nih gue udah meninggal, gue udah gak ada di dunia, dan orang-orang itu sedang mengenang gue, apa sih kata-kata yang bakal mereka keluarin dari mulut mereka tentang Andriani Marsyanda? Bidadari. Udah meninggal loh. Jadi kayak udah yang what do they remember dari hidup gue, apa yang gue tinggalkan buat mereka. Nah, gue pengen kata-kata itu adalah something like, wow, dengan dia being real dan dengan apa yang dia share, yang gue pernah dengar itu ngerubah hidup gue. Atau bahkan kayak, wow, gara-gara nonton Caca di YouTube yang mana misalnya, gue yang tadinya mau udah end my life, gue cancel, gue gak jadi bunuh diri. Atau dengerin podcast Holistically ini. Something like that. Jadi itu yang membuat gue ngerasa fulfilled gitu loh. Karena bisa aja kita, we have so many things yang kita mau secara materi, tapi hati kita kosong gitu loh. Karena kita gak berkontribusi, kita gak give back to the community that we live in, atau lebih luas dari itu. Or nggak harus kayak masyarakat luas ya, bisa keluarga, bisa kayak ya orang-orang sekitar kita lah. Ini tuh ngingetin gue sama Jim Carrey, which I'm sure everyone here knows. Dia tuh kan kayak he reached the top of like his career, and yet now he has a completely different life. Kayak life path itu beda banget, dan
orang-orang yang nggak paham ya berpikir dia gila kan, kayak lo aneh banget kalau kayak meninggalkan ini, lo kayak apa yang salah gitu. And I remember salah satu hal yang dia bilangin yang kayak si anjing ya gitu. Bener banget orang ini. Dan dia bilang adalah if only gue harap gitu ya, semua orang bisa punya kesempatan untuk nyampe ke titik sukses yang dia mimpiin, fame, duit, apapun itu gitu kan. And then to only realize bahwa bukan ini gitu. It doesn't make you happy. It doesn't make you happy. Bukan ini tugasnya, bukan ini tujuannya. Tapi lo kayak harus nyampe ke situ dulu tuh buat realizing ya elah yang kemarin gue usahain tuh ternyata bukan jawabannya gitu. Tapi nah mungkin nggak semua orang punya kemampuan atau kesempatan untuk sampai ke topnya gitu. Makanya gue tuh pengen nanya dari pengalaman lo sendiri gitu, karena you've reached that peak. Kayak siapa sih yang nggak tahu Marshanda gitu kan in your industry gitu. And yet now lo ngelakuin sesuatu yang in a way sangat berbeda sama dunia itu. One of it is doing this podcast. Kayak tadi kita bercanda kayak emang topik kayak gini ada sponsornya gitu ya. Dibanding ngasih iklanin pelangsing lebih banyak duitnya Bebe gitu ya. Kayak kalau misalnya mau ngomongin soal ya udah nyaman, ada duitnya, you have that, but then you choose something yang lebih bakal ngasih fulfillment on the inside. Karena yang lebih mengisi gue sih ketika gue ngerasa oh gue bermanfaat buat orang lain. Ternyata itu purpose-nya. So it's not just about me fulfilling my personal only mine aja gitu. Mine which is kayak punya gue aja maunya. No, it's not about that. It's about contributing and making an impact. Yang makanya menurut gue it's not about choosing one or the other. Tapi justru dinikahin keduanya. And that is actually our mission sama podcast ini adalah kita pengen jadi bridge buat dua dunia ini, not just choosing like spiritual success, tapi juga how we can contribute to our society, karena setiap orang punya purpose-nya kan. Nah sebenarnya gue ngomongin ini bukan pengen ngejelekin kayak there's something wrong with that, tapi lebih kayak I think everyone has their own journey at some point untuk kayak gimana kita bridging antara kedua aspek ini, yang mana ujungnya adalah kita ini jadi holistic being gitu. Balik lagi ke podcast kita tentang holistic health and wellness, ya udahlah. Kita sebagai manusianya pun kita embodying si holistic ini sendiri gitu kan, bahwa being spiritual also doesn't mean kita nggak ngelakuin sesuatu di dunia ini gitu, tapi justru kayak you have a purpose gitu. Kayak bayangin ada sebuah mesin, terus ada kan mesin tuh ada beda-beda. Kalau tadi di episode sebelumnya lo kayak ngobrolin tentang jam, ada si geriginya, ada si bautnya gitu kan. No matter how small si bagian mesin itu, kalau dia nggak berfungsi, seluruh mesinnya tuh nggak akan berfungsi kayak gitu. Makanya penting banget buat kayak you know who you are, purpose lo apa, tapi juga kemudian gue ngejalanin apa tugas gue di dunia ini. Jadi kayak balance antara mind, body, soul, jasmani, rohani itu penting, karena lo spiritualnya jalan, tapi juga apa sih tugas gue di dunia ini kayak gitu. And also I wanna point out bahwa banyak orang yang menyamakan spiritual tuh artinya agama. Nah di sini kita mau point out bahwa spiritual yang kita maksud itu bukan religious ya. So there's a difference between being religious dan being spiritual. And misalnya gini, kalau dan ada juga orang yang religiously spiritual, which is very interesting. Karena gini, kalau menurut gue definisi spirituality adalah ketika lo melakukan menjalani hidup lo atau melakukan ritual. Contohnya lo sarapan pagi itu kan ritual, lo masuk ke mobil itu kan ritual yang lo lakukan setiap hari, lo apapun itulah, mandi gitu, itu ritual. Tapi having sex juga itu ritual. Dan the meaning of spiritual adalah ketika lo memberikan nyawa pada ritual yang lo lakukan. So what I meant by religiously spiritual adalah ketika lo melakukan ritual-ritual, kalau misalnya kita ngaitinnya ke agama tadi ya, yang maknanya dua ini beda nih, religious sama spiritual. Tapi religiously spiritual adalah ketika lo melakukan ritual. Kalau di agama tuh ada yang ibadah dengan cara yang bermacam-macam. Lo melakukan gerakan, lo melakukan bacaan doa. Apakah lo memberikan nyawa ketika lo mengatakan kata-kata itu, ketika lo melakukan gerakan itu,
do you know that you are doing that move? Yeah. Lo sadar nggak sih apakah lo berada dalam badan lo mendengarkan nggak apa yang keluar dari mulut lo, maksudnya memberi nyawa tuh itu. So that's what I think is the definition of spirituality, giving spirit to the rituals. Jadi bukan ritual doang yang tanpa spirit. Jadi kalau misalnya sholat mah lain gerakan badan doang gitu ya Beb, tapi khusyuknya juga gitu. Iya, ada nyawanya, khusyuk. Benar, khusyuk benar. Yang mana ya lagi-lagi lebih mudah grasping sama yang ada bentuknya dibanding misalnya bentar maknanya apa kayak gitu. What's the deeper meaning? And I think that's what's important, and unfortunately that's what's also harder gitu. Dan menurut gue bukan satu sama lain kayak ini lebih bener atau enggak, tapi kayak udah setiap orang ada journey-nya. Ada mungkin yang lebih gampang connect sama yang unseen misalnya gitu, yang kayak dia lebih dapat meaningnya baru dia dapat dapat hidayah misalnya untuk mengaplikasikan secara ritualnya gitu. Atau juga dia harus dicobain dulu nih si ritualnya baru gue tuh dapat maknanya ternyata harus kayak gini. So when we talk about spiritual healing, when we talk about healing in general, penting juga untuk diingat bahwa kita hidup di dunia materi juga gitu loh. Karena gue juga mau nyambungin sama soal duit misalnya gitu. Orang berpikir bahwa ada beberapa orang yang spiritual berpikir bahwa duit itu kagak spiritual gitu kan. Money, jadi malah ngejudge kayak orang-orang yang ngejar sukses di dunia materi itu kayak you're not spiritual. Atau bahkan sebaliknya, orang yang duniawi banget ngejudge orang yang spiritual gitu. Padahal lagi-lagi we are a spiritual being yang ada di badan fisik manusia ini. Ada alasan kenapa kita punya badan yang materi ini gitu. Spiritnya ada di dalam badan yang physically kelihatan. Anjir, orang juga mama dede tuh. Gue kayak ceramah anjing ini. But anyway, jadi intinya makanya ada alasan nih kenapa kita punya badan fisik ini gitu. And that is like I said tadi, kayak analoginya kayak si mesin gitu ya. Kita punya purpose untuk dijalanin, mau sekecil apapun. Kayak tadi misalnya si mesinnya tuh kayak cuma baut kecil doang, tapi lamun kalau si bautnya hilang, nggak ada bautnya, si mesinnya nggak akan berfungsi kayak gitu. And that is why it's very important to combine between your spiritual practice. Berapa pentingnya itu, karena tujuannya adalah supaya lo bisa benar-benar present, bisa khusyuk, bisa memberi nyawa sama hal-hal yang lo lakuin di dunia ini. Well, I have a question. Yes. Kalau selama hidup lo, apa pengalaman yang paling spiritual yang pernah terjadi sama lo? Pasti banyak gue tahu, cuman kalau lo bisa pilih satu nih untuk di-share, what is that? Mungkin kalau gue summarizing, apalagi tema episode ini kan soal living a spiritual life, yang mana spiritual life ini dalam konteks gue adalah menjalankan purpose hidup gue, adalah the fact that setiap gue mau menjalankan sesuatu yang mana ini panggilan gue nih gitu. Tapi Gusti, ya Allah gitu ya, ini gue nggak tahu gimana caranya bisa nyampe ke sana gitu. Tapi gue tahu banget ada kayak panggilan di dalam buat ngelakuin hal tersebut. Tuh kayak kalau gue minta, gue bener-bener kayak nyungken ke Gusti ya, minta ya Tuhan coba, maksudnya gue nggak tahu caranya gimana, kayak selalu ada aja jalan. Contohnya misalnya let's say gue mau sekolah lagi misalnya gitu kan, duitnya dari mana kak misalnya gitu kan, ada aja rezekinya. Karena gue pengen sekolah gitu supaya kemudian gue bisa ngasih lebih baik lagi sama orang-orang lain kayak gitu. Contoh misalnya podcast ini ya Beb ya, gitu kan, kayak kita tuh ini juga tidak direncanakan ya Beb ya, kita lagi iseng ngomong, lagi ngobrol ngapain, terus tiba-tiba nyambung bikin podcast, itu pas gue lagi di US, terus kemudian kayak gue beneran kayak, gue sih aing teu nyaho ya kumaha ya, saya nggak tahu ini gimana caranya, produksinya gimana, cause I used to have YouTube channel, podcast juga, dan itu kan kayak big work banget kan, nggak tahu caranya gimana. Kalau misalnya ini jodohnya, kalau misalnya ini jalannya, tolong mudahkan. Tiba-tiba semuanya dimudahkan, ketemu Mbak Veronica di Bali, kayak lagi meeting apa, ngobrol 4 jam, and then here we are sebulan lagi gitu. For me, that's my kind of spiritual experience. Yang mana ujungnya adalah, ini gue diingetin sama salah satu guru gue, dia bilang, saat kita mensupport orang lain, mensupport creation, mensupport orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita,
lingkungan kita juga bakal nge-support kita balik. How about you? The most pengalaman paling spiritual yang pernah gue alamin, I think ini ada hubungannya dengan pertanyaan pertama lo tadi, soul purpose gue, soul calling gue hidup di dunia ini. Jadi gue pernah ngambil satu teknik terapi yang disebut spiritual regression. Dan itu gue lakukan pada kalau nggak salah 10 tahun lalu. Dan di situ gue menemukan tujuan gue ini gitu. Jadi what happened was, gue itu disuruh merem, terus gue dia nggak pakai teknik hipnoterapi juga. Terus dia dimana gue mencapai benar-benar yang state yang benar-benar relax. Terus kayak dia ngebawa gue ke tadinya ini mau past life regression tapi jadinya spiritual regression gitu. So what happened was, ketika gue udah berada di dalam realm yang dia tuju itu, yang dia guide-nya ini ngasih tahu gue, dia nanya, "Oke, Cak, sambil kamu masih merem, kamu sekarang akan melihat, kamu akan buka mata tapi di dalam bayangan kamu, dan kamu akan menjadi sosok lain. Kamu akan berada di tempat yang totally different, mungkin di tahun yang juga totally different dengan sekarang. Coba kamu buka mata kamu deh, tapi jangan beneran maksudnya." Terus gue coba buka mata gue, terus yang gue lihat adalah gue tuh kayak terus ditanya, "Kamu di mana?" "Aku di tempat yang kayak kubik-kubik terbuat dari semen-semen, beton-beton yang udah hancur." Terus kayaknya itu petak-petak rumah gitu yang kayak bekas abis dijadiin tempat perang, semuanya satu kota itu udah hancur lebur. Terus kayak aku pakai baju, kamu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Rambut aku hitam panjang keriting, terus aku pakai baju warna putih kayak polos gitu. Terus aku tuh mencari-cari anak cowokku, aku bilang. Terus udah gitu, oke. Terus aku agak lupa sih kelanjutannya gimana, tapi what was the most beautiful moment for me adalah ketika gue udah harus selesai sesi itu. Terus biasanya kan kalau kita dibawa di sesi spiritual regression itu, dari sosok yang itu di masa itu dia akan ngasih tahu apa pembelajaran yang lo harus pegang nih, tapi untuk Caca yang sekarang. Nah terus ditanya, coba tanya sama dia apa pembelajaran yang harus kamu dengar dan tahu sekarang, for you now. Terus dari situlah gue denger suara, gue denger kayak ada yang ngomong, gak denger secara beneran gitu ya, tapi gue tahu banget ada suara yang bilang, keep loving, please Cak, keep loving, no matter what, keep loving. Terus gue kayak, oh my god, gue merinding ngomong ini sekarang. Dan itu kerasa kayak I felt the truth. Dan anyway, ngomong-ngomong soal merinding, do you know that merinding itu tuh bahasa Yunaninya krios, yang artinya adalah truth. Jadi setiap kali kita merinding, kita tuh lagi ngomongin There's some truth to it, There's some truth to what we're talking about ketika kita lagi merinding itu. So anyway, ya udah, akhirnya gue disuruh balik ke dalam ruangan itu, kembali ke state yang sadar. Dan gue tuh nangis loh, karena gue nggak mau ninggalin state yang gue di masa itu gitu, di spiritual regression itu, karena itu indah banget gitu. Dan akhirnya itu yang membuat gue berpegangan selama hidup gue, mission gue selain untuk menjadi bermanfaat buat orang, gue mau ngasih semua ritual yang gue lakukan sebagai orang yang mau jadi bermanfaat, gue mau kasih itu dengan nyawa yang namanya love. Gitu loh. So on my Instagram, on this Holistically podcast, buat semua yang nonton, buat teman-teman yang kenal gue dan gue kenal, the basis dari kepedulian gue kepada mereka lewat apapun itu is love. And itu message yang dikasih tahu ke gue, dan I want to live by that. Yang mana kalau teman-teman lihat kamarnya Caca tuh kayak ada kayak kantor lo kayak ada heart gede di painting. Makanya pas gue dengar ceritanya tuh gue kayak ngeliat di tembok kayak, lah pantesan lo seneng banget ngegambar heart gitu, lucu banget. Tapi juga I think that's also testament for the work that you do, for the person that testament itu bahasa Indonesia namanya apa ya? Testament tuh pengakuan ya? Bukan. Semacam. Testament. Ya, coba bisa di Google. Gue juga nggak tahu sih Kak. Ya, gitulah testament. It's a proof, bukti gitu kan. Okay. Testament bahwa juga sebagai orang yang udah kenal lo juga in person, itu juga kalau gue bisa bilang that's how you live your life as well. The fact that misalnya lo banyak lewatin ketayan hidup gitu kan. Termasuk juga misalnya kayak tadi kita cerita di episode sebelumnya ada ditinggalin bapak, but then you're like
gue nggak menyalahkan kok, this is part of my learning lesson. Lo masih bisa menerima dan mencintai bapak lo apa adanya, itu bener-bener yang kayak exactly that, like keep loving and it's not easy gitu kan, apalagi kalau misalnya lo udah kayak dihantam kehidupan gitu ya, tapi lo masih tetap bisa kayak ya udah dipeluk dengan cinta dan kasih sayang gitu. Sounds easy ya babesnya, tapi kayak that's not easy to embody. So intinya I think kalau misalnya bukan harus sih, kalau gue pengen summarizing, pentingnya pertama aware bahwa setiap orang itu lahir dengan purpose dan tujuannya, yang mana inilah yang jadi soulnya gitu buat hidup kita. Kalau misalnya kita melenceng, misalnya ke distraksi, misalnya kayaknya di sana lebih menyenangkan karena orang tuh kayaknya lebih nyaman, lebih bahagia, terus gue ngikutin aja tapi belum dapat nih si panggilan dari dalamnya gitu. At the same time, meskipun kita tahu bahwa ini panggilan saya gitu, we also live in the material world. Kita punya badan gitu, punya badan yang butuh baju buat ditutupin. Kecuali Anda nudis ya, nggak tahu di mana. Punya kebutuhan si badan ini yang butuh untuk difulfill, karena kalau misalnya si badannya nggak dikasih makan, nggak dikasih kebutuhan jasmani juga gitu ya, kita nggak bisa fulfilling tujuan kita, mimpi kita. Makanya kenapa di Holistically ini kita benar-benar ngebahas holistiknya. Nggak cuma soal badan fisik, kesehatan, nutrisi, relationship, tapi juga spiritualnya, yang mana spiritual ini kan kayak the core of it. At the end, badannya mati, rohnya masih ada ya Beb ya, katanya, tapi nggak ingat saya mah ya. Anything else you would like to add before we close this episode? I think mungkin gue mau reminding bahwa apa sih alasannya kenapa sih harus kenapa penting to be spiritual. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan nyawa di dalamnya, itu jauh lebih nikmat rasanya buat kita. Bener gak sih? Bener gak? Yes. So that's all I want to say. Thank you so much. And also, well, we will take the time until the next session. And during that time, kita sangat terbuka dengan feedback dari teman-teman. Kita pengen dengar ceritanya. Kita bakal taruh email atau apalah teuingnya engke di captionnya. Silahkan kirim feedback Anda. Nanti nggak dapat apa-apa. Dapat doa berikutnya. Dapat payung cantik gitu ya. Karena your feedback, everything that you share, that you say to us, itu meaningful banget, karena itu juga cara supaya kita terus berkembang, terus tumbuh, supaya juga kita juga ngasih yang lebih baik lagi sama teman-teman kayak gitu. Hatur nuhun sadayana, hayu. Oke, semuanya thank you so much. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye. Thank you so much for watching this episode and the entire season. Okay, I am so grateful to have you here. And in the meantime, sambil nunggu season selanjutnya keluar, I would highly recommend for you to watch this episode here. Karena di video itu aku jelasin gimana caranya lebih sehat lagi using what you can do in your day-to-day life, yaitu your habit and your routine. So please watch that. And in the meantime, you can also leave any comment, leave any feedback. Bisa kirim aku email atau komen di bawah sini gitu kan, on what you want to listen more for our future podcast. Dan juga pastiin tentu subscribe di sebelah sini kalau belum sempet, karena once you subscribe and also click that button, the ring button, supaya dapat notifikasi when we finally release the next season. Until the next time, I'm wishing you all the best. Love you. Bye.